Selamat pagi, good morning, shalom. Selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus ke surga pada hari ini. Kita sedang berada di gereja Toraja Jemaat Lampio. Ya, jadi sekaligus juga diadakan acara peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja Lampio. Dan hari ini kita peringati, dan juga sudah disiapkan lubang untuk peletakan batu pertama di sini. Halo Ibu Pendeta, apa kabar? Oke pagi bosku, bikin apa di situ ya? Ini di gereja kami akan mengadakan acara peletakan batu pertama. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul bersukacita karena dua peristiwa besar, yakni kita merayakan kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, umatnya, dan dari tempat tinggi cahaya kasih-Nya bersinar menunjuk jalan kita. Di saat yang sama juga Ia memampukan kita untuk meletakkan batu pertama sebagai tanda awal pembangunan gedung gereja. Meskipun Ia naik ke surga, Ia berjanji untuk menyertai hidup kita senantiasa. Yesus Kristus adalah batu penjuru yang sejati, dasar iman dan bangunan kita, sebagaimana tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini, yakni Tuhan di tempat tinggi. Mari bersukacita memuliakan namanya, batu penjuru gereja.
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Mari kita sama-sama membuka Mazmur 93. Kita baca secara alternatif antara majelis gereja dengan jemaat. Mazmur 93. Tuhan Raja yang kekal, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian dengan tinggal kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Kamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal dan engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Daripada surut air yang besar, peraturan-Mu sangat teguh. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Tuhan naik tahta kerajaan-Mu. Mari jemaat Tuhan kita mendengar perintah untuk saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah baru kuberi padamu,
menaikkan Yesus Kristus ke surga merupakan bukti bahwa Dialah Tuhan. Ia pergi menyediakan tempat bagi kita, umat yang dikasihinya. Namun kita seringkali dalam menghidupi kasih sebagaimana yang telah diperintahkannya bagi kita. Karena itu marilah secara pribadi dengan penuh kerendahan hati kita memohon dengan Tuhan. Ampunilah dan kasianilah kami ya Tuhan. Yesus Raja Damai, damaikan. Siapa saja yang percaya kepada Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Amin. Sungguh terlalu banyak yang kita syukuri dalam sepanjang kehidupan kita. Efesus pasal 1 ayat 16 dan 17 firman Tuhan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan berkat ucapan syukur kita nyanyikan apakah yang engkau lakukan. Kau
sementara aksi 2000 pembangunan jemaat sabana kita sebelum de bersemandena jadi kami panitia pembangunan jemaat pembangunan susi betul ini yang akan dibawa di masyarakat ini apalagi bayar kapet saat kami di Papio tapi saya mau hari di bayar di Papelita maka di mata maka yuk tahu sangat berbeda dulu ibu sawi saya berkata ngomong dong layak di persembahan gereja tidak pak ya dalam pembuatan ini dan pembuatan orang tidak besar itu bukan perintah lu dan ada desa kaki ibu sekolah tidak satu dapat ibu pro ya ibu pro perintah lu ada tidak pak jika satu peta bersama kita kembali di tolong Persia Korban 5 tidak pak ya 100 Teresa petal bisa dong Teresa yo dia waktu pengacara kita tenas kita deh udah Rara petal 100 kedua era apa itu nah itu maksudnya apa ya kira ini ngomong ini kan langsung kira kira Bapak Gerson itu beta dulu semua Bapak Gerson kemudian dia kali dong tak kemudian itu sih bukan di mama labu di dalam perkara ada dua tidak pak Pak Pegera beta dulu semua asal malam usia kan kalau lagi Pak Pegera padahal ini mama pun tuh dia tak ada itu dia di sorong kita ya apa tidak pak 100 Marvelo beta dulu asal apa saja mobil balik dan apa mereka dia kami kabur baik dia dipakai tidak pak 100 beta dulu tidak pak ya ibu Rob ya semua ibu Anastasia pak iya ibu Benatul tidak pak 100 beta dulu mengenai penasihat di PKB tidak pak Pagimana ako pagkibagala yung pinto negeri, kaya tak may pamali ko pa pintuloy. Tumaya sekta na iba't-iba't. Balugan, itabibilang niya para kumelo tulad. Tira! Tira! Mamay pintado dyan. Okay, usama. Pagkibagala ko. Bakit? Kaya tumaya pagkibagala yung balugan, itabibilang niya para may pintuloy negeri. Yo, man. Tira! Sarado pintado. Tira! Mainin kalau bertakut kalau dia semasa mengincar yang ada cuma takut dia sorot pira 100 pentan lebih dekat ibu berdepan ibu berdepan tidak pak 100 pentan iya oke iya tidak pak 100 nenek napigil semua nenek pigil mau bantu mengatur si iya tapi nenek napigil semua nenek kita mengatur selama situ dia dah kaget 100 apa pendeta aku sebuah ini tidak paham 100 Bapak Gabriel assalamualaikum kemarin soal itu yang kemarin kita mandi dia sedang akan tidak pak pira ini pengen saya 100 Mama Serdi 100 Bapak Serdi itu saya kira itu tuh saya kira dia pakalan dia pak di tahun SD ini orang takut orang dia jadi saya begini malah usia katakan pira dia misalnya tidak itu Mama Lola Maiko, Maiko takut Maiko kembali musik Bapak tidak pak
Saratu Bapak El, oh itu kan toh Yance Kusma, oh karena mati itu kan toh tak nama mati bogi, iya lepas tak nama mati bogi tak bersumbu lagi, tak kasih, tebak, mula, Sandi, iya Sandi, Saratu Pentabu, tidak pak, Taimo, Zero, Saratu Pentabu, bisa tahu. Oh, Mama Alona Saratu Pentabu, bersama tamat takut dia berbeda. Oh boleh. Sering atau ada Malaya tu kan ada sosial dia dua makan. Bisa boleh ya kalau ini barang memang iya bagi nak kata ini jadi bira ya bira di mana tu bira dia sebab orang dia apa ini bira pen taimo di Mestega bisa 600 ekor 6,5 bisa Ben 700 Ben tahu bersama persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan anugerah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih anugerah kebaikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh beribadah bersama, mensyukuri atas setiap yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih atas kesempatan hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Terlebih ya Tuhan, terima kasih kami boleh memberi persembahan saat ini. Kiranya ya Tuhan, apa yang boleh kami persembahkan boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dapat dipergunakan dengan baik dalam pelayanan Tuhan. Dan yang masih ada dalam kehidupan kami Tuhan, kiranya Tuhan menolong memampukan kami semua untuk mensyukuri semuanya itu dan mempergunakan dengan baik dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa mengucap syukur. Amin. Mensyukuri segala berkat Tuhan, mari kita nyanyikan ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Amin.
Kita akan membaca dan mendengar merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau Allah kami yang hadir di tempat ini juga senantiasa menuntun kami, melindungi kami, hingga kami boleh mewujudkan persekutuan saat ini untuk sukacita kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan bagi kami sekalian saat ini, sekaligus sukacita untuk memulai pembangunan gedung gereja Jemaat Tampil di tempat ini. Karena itu kami mau mendasari dengan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami, terangi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh menikmati, memahami firman-Mu, dan firman ini menjadi sukacita bagi kami sekalian. Tuntun hamba-Mu yang akan membacanya, juga jemaat, sehingga kami menikmati firman-Mu ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah pemberitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Efesus pasal pertama ayat yang 13 sampai ayat yang ke-23. Doa untuk penebian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam
Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Mari kita mendengar dan membaca Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan di tempat tinggi
Uang do masukkan. Di mana itu masukkan? Masukkan. Ini sering kita dengar, sering kita sebut. Pertanyaannya adalah di mana tempat itu, dan tempat itu adalah tempat di mana Tuhan ada. Bapak Ibu sidang jemaat, hari ini kita merayakan kenaikan Kristus ke surga. Kenapa dirayakan? Dan juga kenapa dia harus naik ke surga? Dan jawaban singkat adalah itu untuk memenuhi segala nubuatan yang ada di kitab Taurat di Perjanjian Lama, bahwa di pikiran kita dalam sejarah kita oleh penebusan maka Kristus datang ke dunia ini. Karena begitu berat dan kuasa maut mesti ditaklukkan, maka Kristus harus masuk ke dunia orang mati dan menjadi kesaksian yang harus jelas. Maka Kristus bangkit mengalahkan maut, lalu dia naik ke surga. Dan dia naik ke surga dan menjanjikan Parakletos atau Roh Kudus akan turun menjaga, menuntun, menghibur, melindungi murid-murid. Kalau kita mendengar dan melihat bacaan kita tadi, dalam Mazmur itu kita melihat nada atau lagu yang menceritakan, menjelaskan bahwa Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja, dan bagi kita Raja itu bisa kita mengerti. Apa kata Raja? Mesti semua orang dan semua rakyat mesti taat dan ikut. Perintah Raja tidak bisa ditolak. Dan ini yang dinyanyikan dalam Mazmur 93, mau menggambarkan bahwa Raja ini tinggi. Dia ada di tempat ketinggiannya, tempat tahtanya, dan dia harus berfirman, dia harus memerintah, dan mutlak perintahnya harus diikuti. Itu yang ditonjolkan, dinyanyikan ke Mazmur dalam Mazmur 93. Yang berikut di dalam Kisah Para Rasul kita membaca dan mendengar peristiwa di mana Yesus terangkat ke surga. Dari sekolah minggu cerita ini sangat jelas bagi kita. Bahkan kita bisa hayalkan dalam pikiran kita bagaimana situasi kondisi waktu itu ketika persiapan untuk naik ke surga berpisah dengan para murid. Peristiwa terangkat ke surga ditulis sebagai peristiwa sejarah. Peristiwa artinya sebuah fakta yang betul-betul terjadi, dan muridlah yang menjadi saksi peristiwa tersebut. Dan Alkitab mencatat bahwa murid menengadah ke langit. Artinya betul-betul Yesus terangkat ke atas, karena dia menengadah, mengikuti, melihat sampai tidak nampak di pandangannya. Makanya dikatakan terangkat ke surga. Artinya ia memang menuju ke sebuah tempat, dan tempat itu adalah tempat yang tinggi. Maka Tuhan di tempat yang tinggi itu
kesitulah Kristus atau Yesus naik. Dan dalam Efesus, surat Paulus untuk jemaat Efesus, dan di dalamnya berisi syukur dan juga doa. Bersyukur karena jemaat dapat percaya, dapat mengenal, dapat mengikuti, dan yakin dalam pengakuannya mempercayai Kristus ini yang sudah naik di surga. Percaya bahwa betul-betul dia naik di surga. Ia ada di tempat yang tinggi. Dan itu menjadi dasar Paulus bersyukur dan juga jemaat. Bahwa memang dasar kita bersyukur adalah ketika kita betul-betul yakin dan percaya pada sesuatu yang menjadi peristiwa dalam hidup kita. Kita mesti yakin dalam kesaksian iman kita seperti Paulus. Ia percaya bahwa jemaat Efesus ada karena keyakinan tentang Yesus yang naik di surga, Yesus yang ada di tempat yang tinggi. Karena keyakinan sehingga ia percaya, lalu ia beriman. Sehingga ketika ia beriman, apapun yang terjadi, kondisi bagaimanapun, tantangan apapun, dia tidak akan pernah mundur satu langkah. Ia tetap berdiri tegak, menyatakan kesaksian dan mengatakan Kristuslah dan menjadi Tuhan yang ada di tempat yang tinggi. Karena ia ada di tempat yang tinggi, maka layak bagi Yesus untuk dijadikan sebagai kekuatan dalam kehidupan ini. Itu yang Paulus rasakan, sehingga ia mengajak jemaat Efesus kembali bersyukur dan senantiasa berdoa. Dan dalam Lukas, di situ kita tadi melihat, mendengar dan membaca perjumpaan Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan Yesus Kristus membuka pikiran para murid sehingga mereka percaya dan mengerti tentang kitab suci. Catatan penting bagi kita dalam bacaan ini adalah Yesus sendiri membuka pikiran kita untuk mengerti dan mengenal Dia. Sehingga ketika Yesus sudah membuka pikiran kita, lalu kita sudah mengenal Dia, dan tidak mungkin kita mengenal Dia tanpa yang membuka pikiran kita seperti murid. Maka kita senantiasa menghargai diri kita, menghargai perhatian Yesus kepada kita, lalu menjadikan kita, pikiran kita terbuka, mengerti dan percaya Yesus. Berarti kita adalah bagian dari yang dihitung, yang dipercaya, yang ditunjuk, diakui oleh Yesus untuk dijadikan pikiran kita terbuka mengenal Dia. Sama seperti murid. Artinya siapapun dia, apapun kondisinya, kita tidak akan pernah mengenal dan tahu tentang Yesus tanpa Yesus membuka pikiran kita. Karena Yesus membuka pikiran kita, maka kita mengatakan persekutuan ini penting. Memuliakan Tuhan penting. Menyerahkan seluruh kehidupan kita penting. Mengakui Yesus di tempat yang tinggi penting. Bahwa seluruh keberadaan kita ada di dalam kendali Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak perlu kita ragu menjalani kehidupan ini. Sudah jelas, ora et labor, bekerja dan berdoa. Itu yang menjadi motto perjalanan hidup kita. Selalu kita bekerja, selalu kita berdoa. Selalu kita berdoa dan bekerja. Ada ajaran sesat yang mengatakan hanya berdoa, tidak mau bekerja.
lalu berdoa terus, tidak mau bekerja, akhirnya stres. Mesti berdoa, bekerja dan berdoa. Kita ambil contoh bekerja, yaitu jangan tanam tanaman. Misalnya kita menanam pohon durian, itulah kita bekerja. Bahwa tanah ini disiapkan Tuhan bagi kita, lahan ini baik untuk tanaman durian. Maka kita menanam durian di tempat itu. Dan menghitung 3-4 tahun ke depan sudah bisa berbuah. Kita menanam dengan pikiran kita seperti itu. Setelah kita menanam, setelah kita bekerja, maka Tuhan yang memberi dan menampakkan daun. Tuhan yang menampakkan pertumbuhan, tangkai. Tuhan yang menampakkan sampai dia berbuah. Tidak ada kemampuan kita membuat durian itu berbuah atau berdaun atau bertangkai. Tapi apa yang mau berbuah kalau kita tidak bekerja untuk menanam durian itu? Tidak mungkin kita berdoa, tiba-tiba di kebun kita semua sudah durian besar dan berbuah di sana. Jadi mesti bekerja dan berdoa, mesti berjuang dan berdoa. Itu yang menjadi catatan penting, di mana Yesus membuka pemikiran para murid supaya mengerti tentang kitab suci. Mereka semua adalah saksi dalam peristiwa ini, saksi kebangkitan Kristus. Lalu mereka diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil. Setelah diberkati oleh Yesus, dia diutus di Matius 28 sangat jelas. Pergilah. Jadi kalau semua bangsa, semua murid menjadi murid Yesus, menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Ini pekerjaan berat bagi kita semua. Karena kita ini konsekuensinya sudah disebut murid. Kita juga sudah dibuka pikiran kita oleh Yesus. Lalu dia memberkati kita dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu dia mengutus kita untuk memberitakan Injil. Dan catatan seluruh bangsa, semua lutut berlutut di hadapannya dan lidah mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ini pekerjaan Bapak Ibu yang sangat berat bagi kita sebagai murid yang diutus oleh Yesus. Kapan kira-kira terjadi? Semua bangsa mengaku Kristus itu Tuhan. Sementara kita kadang tinggal menjadi orang yang diutus dalam suasana nyaman, tidak mau lagi berjuang, tetapi menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Salah satu perjuangan kita yang mesti kita kumandangkan senantiasa dalam hidup kita bahwa mari kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan beri kepada kita. Karena bengkong tua parang muda dan nenek baru. Jadi bengkong muda ikuan na menjadi berkat lagu keluarga. Udah kata tu temo kopangin mau apa na sampai pada na jobir larang pada nala kebuki. Mau ikuan ini tu sopaten kalau baru kebuki. Jadi kata suruh kira kebuki na mau ya tuan albi dan tidak akan pernah kita kalahkan dia dari harga tawaran. Jadi kalau 100 juta nak korek kita mekuan 200. Aku ya 100 juta. Kalau dibalik itu tak pikiran tak mau itu hanya itu. Sama orang begini apa ya nak 100% nak. Kalau datang ya semua, dia nak tiba-tiba pingsan umnya tu, tidak kemana rek apa macam pilih pengumuman atau kita bayar atau rumah sakit dan lain-lain. Bukan yang tu selakin itu lalu kan semua tidak perbedaan antara 100 juta dan 100 perbedaan sedikit.
kadang membuat pikiran kita rusak. Bapak Ibu, kalau kita sadar, kalau kita tidak, karena kita diutus menjaga dan memberitakan Injil ini, susina kita toraya, kalau dia mau toraya tentang ini mempertahankan, tidak perlu kita ke Israel, tidak perlu kita ke Palestina, ke bangsa-bangsa yang lain. Cukuplah toraja, cukuplah keluarga kita jaga. Jangan sampai kita terlena dalam kesenangan dunia, lalu prinsip beriman kita hilang. Jangan sampai kita menyepelekan pikiran kita yang sudah dibuka oleh Yesus untuk betul-betul berkomitmen. Ada orang berpikir bagaimana boleh zaman beribadah seperti ini. Memang liturgi dari podium sampai ini selesai, kita pulang selesai. Padahal kalau kita merenungkan Bapak Ibu, bacaan kita saat ini inilah tugas kita yang sangat berat. Siapapun dia. Bayangkan kamu biar masakin ke rumah Tuhan. Nah kamu masih mikir anak. Nah tak bisa pakaran penunggu anaknya. Nah kamu masih mikir rumah Tuhan pasangan hidup. Nah tak pakaran si pemasangan pasangan hidup. Apa kita nak kamu siapa rumah Tuhan ke nyaman dari pokok atau singa. Namanya dicerita sama nonton. Tak buku kami anakku. Mantu beri. Benar ya tahu. Biar nak apa? Lu makan ke. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan kita bersekutu, tujuan kita memuliakan Tuhan untuk mau menjadikan dasar kesaksian kita. Mesti kita betul-betul diutus untuk bersuara ke Nabi. Tak emang kita diutus ke zaman dari Pugau ke Narwado. Tak emang na perdita jemaat kenintu paparian na jemaat diadui. May salah. Kung isa kaki si Samsung sa nalawang ay bukan nila. Bakit nila? Yung masarap tayo natin ito. O, pagkagyado. Mayakin na tayo siya para susi ko. Yan na pinatuan, dahil siya rin. Yakin dahil siya. Tuhan di tempat yang tinggi. Yang ditafsirkan Harapiah karena dia di tempat yang tinggi, apapun yang kita lakukan secara murid diutus, dia tahu. Kami kuy kumatasiya na tanday si Marikute, tasiya na tanday Kaute, tasiya na tanday Pandita, tasiya na tanday Tumaparenta. Tapi na tanday Penanta, na tanday Tuto Tapenombay di tempat yang tinggi. Dan dia akan datang kembali. Ingat, datang kembali kedatangan yang keduanya sebagai hakim. Dia sudah mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus ini ada di tengah-tengah kita, ada dalam kehidupan kita. Buktinya kemarin Roh Kudus yang dari apa di Pogau biasa di tanah Mandalan, ya ke Pogau itu apa lah melona itu. Jadi kupogau itu apa kata-kata itu. Di situlah Roh Kudus mendampingi, menuntun pikiran kita, hati kita memutuskan sesuatu. Lalu kita mengatakan, oh ya dari kupogau, situ kupogau dan Roh Kudus. Termasuk kalau ya karena Roh Kudus bekerja, lalu kita mengatakan hari ini hari kita bersyukur untuk meletakkan batu pertama. Artinya masih ada batu-batu kedua, ketiga sampai seterusnya sampai lantai menara. Yang kita letakkan nanti adalah batu dasar. Karena juga saya letakkan batu pertama di sebuah tempat. Nah, macam itu kan kusentur, kayak itu betul-betul.
Masuk gitu. Bukan minggu itu obat mangga bisa bayang gitu. Aku kisondai pasal menurut pandangan kami kita anak atau bukan yang terserah kami dipakai, tidak dipakai kesabaran. Ya ini dia juga mereka mangga deh. Kita yang dipasuri orang. Oh, masih tak ada mangga kali itu gereja, bukan di mau. Jadi kita mengenai mangga, kalian disuruh di pesisinan di rokok atau makan sembahyang bisa. Kalau kamu proyek bukan ada tobat. Akhirnya dapat kan, oh semangat tuh kayak gitu mah. Setelah semua, emang kita harus bukan hanya simbolis, tetapi betul-betul kita bersyukur bahwa batu pun menjadi berkat yang disiapkan Tuhan untuk kita. Batu apapun, entah batu pintur, entah batu gunung, entah batu itu dibuat, diadakan di dunia ini oleh Tuhan. Saya tahu mana negara batu. Yang batu-batu itu biasa benar. Baik negara batu siapa yang bisa? Tuhan itu dalam pikiran kita apa maksudnya negara itu batu? Setelah kita gunakan seperti ini, maka betul yang dikatakan di jemaat saya lupa baru yang tadi itu kita dari cadas datang air. Memang Tuhan sudah nyatakan semua. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, patut kita bersyukur hari ini. Saya tadi diam-diam waktu Natura dan betul-betul melalui Natura itu sudah terbayang sebuah sukacita dan semangat dorongan. Dan semangat Natura. Dan itu pencarian darah. Artinya itu persembahan. Saya percaya, saya yakin, kita yakin akan begitu seterusnya. Tapi jangan pernah ragu. Karena kadang juga sejarah membuktikan bahwa gereja dibangun itu jarang yang cepat selesai. Tetapi gereja yang dibangun tidak pernah ada gereja yang tidak selesai. Tapi ada beberapa yang saya lihat sekarang memang sudah cepat selesai. 1-2 tahun, biasa 1 periode pendeta selesai. Biasa dipasti bangun, pendeta bisa. Bahwa habis kau bukan dulu, namanya direkam kan kita. Itu bilang bulan, kuyo. Kaya nasa tahu pa kata itu. Ayan, yan kuyo, bulan siapa? Mataris ka po kumidolo, namanya direkam kan kita. Kaya nasa tahu pa. Para benta bisa isang taon pirako. Naman kabiyonnya sa kaya dibangun itu. Karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur dan jemaat ini sudah menjadi saksi bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Kristus di tempat yang tinggi bekerja di antara kita telah menuntun dan menyertai kita sehingga kuasa Tuhan semakin nyata di jemaat ini. Tidak gampang Bapak Ibu sebuah tempat ibadah berproses hukum, tidak gampang, jarang sekali, jarang. Tetapi karena kehendak Tuhan sendiri, maka kita bersyukur hari ini semua selesai dengan baik. Ya tuh kapoyoran ta setana atapura itu mai aloyate susito membaharunasan. Kita tidak pikirkan lagi apa yang telah menjadi beban kita, tetapi kita melihat sukacita, memandang ke atas seperti murid, tetap terus memandang kepada Yesus sekalipun dia sudah naik ke surga. Nopun dibang pentirwa kalangan. Mari kita dalam hidup kita tetap memandang Yesus di setiap kehidupan kita sehingga kita tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan. Amin. Saya mau mengajak jemaat dalam saat teduh ini untuk merenungkan persekutuan kita di tempat ini dan
Mohon ampun kepada Tuhan tentang pikiran-pikiran kita selama ini. Lebih khusus ketika kita sangat tertekan, sangat gelisah pada waktu lokasi gedung gereja ini berproses secara hukum. Tentu banyak yang mengakibatkan dosa dalam diri kita, pikiran kita, persekutuan kita. Saatnya sekarang kita datang kepadanya menyaksikan bahwa Yesus di tempat yang tinggi itu telah mengutus Roh Kudus bagi kita, menjadi pembela kita, menjadi penuntun kita, sehingga jemaat Tuhan di sini boleh menenangkan perkara dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Juga kita berdoa untuk lawan kita, kiranya hari-hari ke depannya mengalami sukacita dan senantiasa dituntun disertai Roh Kudus, sehingga kita bersama-sama mengalami suasana dipimpin Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas karunia-karunia Tuhan kepada kita. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan mengatur waktu bagi kami tiba pada saat ini untuk peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang baru di Jemaat Lampio ini. Segala perkara kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan yang terbaik, hikmat, sukacita dalam persekutuan ini, sehingga gedung gereja ini bisa berjalan dengan baik. Berkati panitia, berkati semua warga jemaat, semua pihak, sehingga rencana ini dapat berjalan dengan baik. Karena itu ya Tuhan, perkenankan kami bersama-sama untuk menuju ke tempat di mana peletakan batu pertama pembangunan gereja ini. Kami memohon kepadamu, kami berharap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Prosesi peletakan batu pertama sebentar akan dimulai dari Bapak Pendeta Asher Naning STH MH, kemudian Ibu Pendeta Serpina Pakilaran STH, kemudian Bapak Pendeta Rudi Gesong Barak Padang STH, kemudian Bapak Justinus Tanggulungan, kemudian Bapak Kurniawan, kemudian Bapak Agustinus Tiku Padang. Dan semua majelis gereja diharapkan turun ke bawah dan jemaat menyaksikan di sekitar teras. Demikian proses sebentar, kita mulai. Satu lagi saja itu Pak Sandi Malin Andung.
Oh, bisa itu. Setengah lingkar. Adakah Pak Lembang? Bisa. Pak Lembang diharapkan turun sebagai pemerintah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, bahwa pada hari ini Kamis 14 Mei 2020 Tuhan berkenan bagi jemaat Lampio sehingga akan dimulai pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Lampio dalam bangunan permanen untuk bangunan baru. Saya Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Mekale akan meletakkan batu pertama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus.
Himalayang ngomnya Indo. Untuk depan Indo Asia Medio. Yaman. Dapat aku. Ini siapa aku? Bapak pindah lah. Malam dia lah. Malam dia lah sebelangan. Ada. Baik. Tidak dibagi persen omongan. Tak nama saya. Oh. Demikian penetapan batu pertama. Tuhan memberkati kita semua, memberkati panitia, memberkati tempat ini. Kiranya tempat ini menjadi tempat di mana Tuhan senantiasa hidup. Foto-foto kamu dulu. Bisa kan dulu nanti. Berikan dulu nanti. Ya, foto bersama dulu. Boleh. Nah, bagaimana kan ini? Balai di Papua. Videonya bagaimana? Oh, dari sana kok Ya. foto ya. Kita buat setengah. Oke, sini bisa ke di sini supaya bisa dipoto di sini supaya kena gerejanya. Oh. Oh iya, Ya. boleh. Ya. Oh, kemana step? Siapa gitu ala gini gitu. Ya, mantap boleh. Oke, satu. Satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Tahan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ah dulu satu kali laku, sedikit dekat dulu. Live dulu. Tahan. Jempol 2. Oke. Lampio. Oke. Terima kasih. Nah, oke. Oke. Tak ada ni. Oke. 1, 2, 3. Oke, mantap Om. Ya, demikianlah cara peletakan batu pertama.
Ah, Sa tingin ka na yan. hindi na. Umanda. Oo. May mimisa eh, may mimisa. Sayang rin. Sayang. Talo pa lagi ka. Yo. Oke. Oke, mantap mo. Nah. Ayo na bukan na. Pangkalin na bubulok ko. Pangkalin na bubulok ko. Yung palu-palo na dyan na. Yung palu-palo din na dyan. Tunggu dulu. Tunggu. Kok kenal Veronica toh? Oke. Isyarat na lalong sa Setelah dumi teh. semuanya sampai dari bawah, kita akan mempersilahkan persembahan pujian dari Koinonia Joy. Koinonia, coy. Dari mana itu? Koinonia. Kelopo. Mana yang terang di gua? Koinonia coy dari Warendrang. Gara-gara gitu ya? Dan gara gitu tangga. Kita Dari tukang mana? Gua kalau gua. step cek kepala tukang na. Oh. Oke, Koinonia Choir.
kami tunduk di hadapan ya Tuhan, bersyukur karena penyertaan dan kasih yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita dalam ibadah ini. Kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh membawa persembahan syukur, bahkan kami boleh membaca mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini oleh tuntunan Roh Kudus, hati kami terbuka, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti bahwa Tuhan kami Yesus Kristus naik di tempat yang tinggi. Tuhan membuka pikiran kami dan hadir dalam Roh Kudus di setiap kehidupan kami. Karena itu kami berdoa, kiranya Roh Kudus tetap ada di tempat ini, memberkati majelis gereja, memberkati seluruh anggota jemaat, menuntun panitia pembangunan, sehingga semuanya ini bisa berjalan dengan baik untuk seluruh harapan-harapan dan program kerja ke depan, dan nama-Mu senantiasa dipuji, disembah. Kami bersyukur karena berkenan Tuhan, sehingga pergumulan jemaat di sini di tahun-tahun yang lalu boleh kami syukuri hari ini, karena Tuhan telah menyatakan penyertaan pembela dari Tuhan sendiri, sehingga perkara tanah sengketa di jemaat Lampio ini boleh selesai dengan baik, dan Tuhan mengasihi jemaat di sini, sehingga tanah ini akan ditempati membangun gedung baru. Tuhan berkenan menuntun, memberkati seluruh rencana, memberi kuat sehat hikmat kepada panitia, majelis gereja, pemerintah, dan semua yang terlibat dalam hal ini, sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu bahwa Tuhan menyatakan senantiasa anugerah dan kasih menjadi kesaksian kami di tempat ini. Karena itu ya Tuhan, berkati anggota jemaat, sekalipun dalam situasi berduka cita, keluarga almarhum Yohanes Rombe dan keluarga almarhumah Yovita Buga, Tuhan kuatkan, Tuhan hidupkan, Tuhan lindungi masing-masing. Kiranya seluruh rumpun keluarga tetap berpengharapan kepada berdoa pembangunan gedung baru ke depan. Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya bagi jemaat di sini, sehingga semua itu boleh digunakan untuk pembangunan gedung gereja ini. Bapak di surga, pelayanan-pelayanan ke depan, baik yang diatur oleh majelis gereja, pengurus OIG, Tuhan tuntun, Tuhan berkati, kiranya semuanya itu dapat berjalan seturut kehendak Tuhan. Berkati pemerintah kami, kiranya tetap menjadi pemerintah yang mengayomi kami, dan kami tetap aman, tertib, senantiasa hadir memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Bapak di surga semua yang hadir saat ini, berkati kiranya kembali dengan damai sejahtera. Berkati Bu Pendeta dengan keluarga di jemaat ini. Berkati teman-teman pendeta yang boleh hadir, komponen, Penatua Deken, undangan untuk saat ini. Kiranya mereka senantiasa kuat, sehat, terberkati dalam seluruh keberadaan kehidupannya, dan sebentar kami pulang dengan damai sejahtera. Bapak di surga, inilah syafaat kami, tuntun kami senantiasa dalam hidup ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kami bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini dan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Peserta Jemaat Papio Kamis 14 Mei 2026. Pelayan sekolah minggu hari Minggu tanggal 17 Mei. Untuk pelayan anak India oleh Patricia Stefani Sarira dan Feby Angelina Simule. Di anak kecil oleh Yaken Saraswati Bungaran Ada dan Angelina Patintingan. Di anak besar oleh Ibu Penatua Agus Sota Padang dan Angelika Rastila Tuan. Kemudian di anak media oleh Yaken Sari Wasapan dan Gloria Konapa. Hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 akan dilaksanakan pengukusan panitia kontingen prawira PKBGT Klasis Sanala, dan juga akan dilaksanakan pencarian dana dari panitia kontingen prawira PKBGT Klasis Sanala hari Minggu tanggal 17 Mei. Selanjutnya sebentar sore akan dilaksanakan ibadah penguburan di rumah duka keluarga almarhum Yohanes Robe, akan dimulai jam 6 sore. Dan selanjutnya ibadah pemakaman besok tanggal 15 Mei 2026 untuk jamnya nanti menunggu informasi setelah ibadah. Selanjutnya yang terakhir akan dilaksanakan seminar pemahaman adat dan Injil yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2026. Diharapkan kepada semua majelis gereja, semua pengurus OIG dan perwakilan dari anggota jemaat untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan seminar tersebut. Demikian kata jemaat. Terima kasih. Akan dilaksanakan di Jemaat Liatu. Terima kasih. Dengarkanlah firman kehidupan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita nyanyikan berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya. Berjagalah kebenaran dan tekunlah dalam doa bersama. Tuhan di tempat tinggi akan memimpin hidupmu. Saya siap hidup dalam kebenaran dan bertekun dalam doa bersama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sebelum kita menutup ibadah, perkenankan kami untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Pendeta Asar Naning STHMH dan semua pihak yang sudah mengambil bahagian di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan tetap menuntun dan menyertai, memberkati semuanya. Kita nyanyikan Ya Yesus Ku Berjanji. Mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Amin. Iya, kita tetap tenang dan sebentar kita akan menerima jemaat kasih. Masuk kita TV kabel. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Koinonia Choir yang sudah menyanyikan Tuhan penolong setia. Tuhan penolong setia. Tindakan radio dari tahun 2014. Dilele jadi irang tahu moto 10 irang tahu bertambah. Ya jadi yaitu sekolah minggu bisa di DT rata-rata dia mau pakai luar ya. Jadi ya puji Tuhan. Ya mana aku akui ya unik negara dan memang kawan-kawan yang sudah bertemu. Ya betulan ki rokok na
Kami konsistori. Itu nabi saja sama layak-layak. Berarti saya lagi dalam. Apa orang yang faktanya sampai hari ini dalam Teguh. Dan salah satu gereja paling unik di dunia adalah jemaat Lampio. Tapi yang unik, yo kok nanti menarik. Oh iya toh. Tiru-tiru itu gereja kita kan di Lampio itu. Jadi faktanya Tuhan terus memberkati dan saya bersyukur hari ini boleh kembali hadir bersama jemaat dan tonton kita siapa kabar oleh saya nani karena itu kita namanya tanpa pura-pura toh malam balik karena siapa kabar ya mau dalam suara aku mau amat jadi apa masalah nasa salah lang tiatu kagedekan Tuhan Yesus akan surga. Den daw pa na yadu kamana ni allo kagedekan na kombongan mindete. Payang mo bisisolan sila kuya de masalah padang mindete. Kamu kalian aku mengatong bukay nama siang mo siang masero malalanta. Na leluy bekara na penamasalok nilalu tanga na taon ni Pahinan abating na taon ni dete serapotian kaatupenan na laun bangun boleh itu bangunan gedung gereja kumuan nanay taon ni menomba sia sangina lan sanami lan misa kasangina o buang matua kamu randukan itu demo maka merirandukan ule duit umpatorro badungana sitaru na upuang kamu la parandanan ini tu kaparaluan na tede bangunan yate upuang adua lampainan na si misa-misa taun minante kopong den deito na pada sadia sia salo painan na pada unala katanan umbangun ni sitaru na pangandoki upuang kema ini dak nama saya nama adin ram korandan na pembangunan yate naka lelian la lelian kurang kuma kasanginan lan uang moy apa bagasa ma adin dari nasangan ditontong dipudi siya dipakarari o buang madua ada paguasa lan surga lang kasanginan si sama kamu omongan salo ni de dalam dia sakit itu na ang kipalateng kasalakuan si babata unolay de agan lana pukendek na kombongan siya na pumalabina sangat dalante mga nalota de mo buwan na pasangkaran kan kombongan tunay mapatuna batang kaleki maalipakan de si Oway sakit buang na yan tulama toto tanyaman na kapatungan sa kanina maatengki siya batang kaleki o buang matuan pasundi ka matotoran na deme suluki tu masalah bidang karni siya tontong palempat di pasake bidang lumitu ang katuan kita ala kekurangan siya katuran kita lima mamasen ono kuren sumana maatete buang di puma Yesus yang buang juru salamaki di masa sembahyang pada malam ini ambil dosa juga. Amin. Ya, salam kalau tidak saudara.